Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera pada kita semua. Para mahasiswa yang dibanggakan, eh, kali ini kita mengangkat judul kuliah kita, Metafisika Ketuhanan tentang wahyu, akal, dan pengetahuan ketuhanan. Nah, wahyu, akal, intuisi, dan sumber-sumber pengetahuan dalam memahami Tuhan itu nanti kita akan bahas, ya. Para mahasiswa yang dibanggakan, pertanyaan yang paling mendasar adalah bagaimana manusia dapat mengenal Tuhan, ya. Siapa Tuhan, ya? Nah, Tuhan adalah realitas metafisik. Realitas metafisik itu dia bukan fisik yang tidak dapat ditangkap langsung oleh panca indera, oleh mata kepala. Karena itu, diperlukan sarana pengetahuan yang mengantarkan manusia kepada pemahaman tentang Tuhan. Dalam tradisi pemikiran Islam, dikenal ada 5 sumber utama yang saling melengkapi. Jadi ada 5 sumber utama untuk dapat mengenal Tuhan. Yang pertama adalah wahyu. Ini adalah sumber utama. Ini sangat sangat mutlak kebenarannya, dan ini diturunkan Tuhan melalui para nabi dan rasulnya, kemudian dilanjutkan kepada umat. Kemudian dengan akal, para filosof, para pemikir bisa menerobos, merenungkan tentang Tuhan, seperti Aristoteles, seperti Plato, Archimedes, dan selanjutnya. Kemudian, nah, yang ketiga adalah intuisi. Nah, intuisi juga bisa mengenal. Kemudian pengalaman spiritual. Ini adalah pemuka-pemuka spiritual, para sufi, para rahib, para biksu, ya misalnya. Dengan pengalaman spiritualnya, mereka bisa mengenal Tuhan. Kemudian adalah pengamatan alam. Ini para saintifik, para ahli, para peneliti, dengan ketajaman berpikirnya, dengan pengamatannya, dengan risetnya, para ahli itu bisa mengenal Tuhan. Para mahasiswa yang berbahagia, kita awali dengan hakikat pengetahuan ketuhanan. Pengetahuan ketuhanan itu sangat erat berkait dengan eksistensi Tuhan, sifat-sifat Tuhan, kehendak Tuhan, dan hubungan Tuhan dengan alam semesta. Tentu berbeda dengan pengetahuan empiris manusia yang diperoleh melalui panca indera. Ia menyangkut realitas metafisik, ya, yang melampaui pengalaman fisik. Karena itu pendekatannya, ya, tidak hanya dengan ilmiah, ya, tidak hanya dengan rasional, tetapi juga dengan filosofis, dengan ilmu-ilmu filosof, ya, dengan ilmu-ilmu filsafat, dengan pemikiran-pemikiran yang tajam dan spiritual ini oleh pemuka-pemuka keagamaan seperti ahli sufi, misalnya rahib umpamanya, atau para biksu dan lain sebagainya. Ini bertujuan memperoleh pemahaman mendalam tentang Tuhan dan hubungannya manusia
dengannya. Para mahasiswa ini, kita mulai dengan uh, wahyu sebagai sumber pengetahuan tertinggi. Dalam perspektif Islam, wahyu adalah sumber pengetahuan yang paling otoritatif tentang Tuhan, yang otoritas tentang Tuhan, yang mutlak kebenaran dengan Tuhan. Karena ia berasal langsung dari Tuhan, ya, disampaikan kepada para nabi untuk membimbing manusia. Nah, kemudian melalui wahyu, manusia memperoleh informasi yang tidak dapat dijangkau sepenuhnya oleh akal. Tanpa wahyu, akal tidak sanggup memahami seperti hakikat akhirat. Akal tidak sanggup. Akal hanya sebatas mengetahui kelahiran, hidup, berkembang, tua, sakit, mati, selesai. Ya, akal hanya mampu ya menganalisis seperti makhluk-makhluk lainnya, tumbuhan hidup, berkembang, mati, hewan hidup, berkembang, mati, selesai. Bagaimana ayam mati? Ya, selesai sampai di situ. Ya, karena tidak ada bukti yang menunjukkan ada akhirat. Itu kalau pemikirannya yang hanya sebatas menggunakan akal untuk mengetahui tentang akhirat. Ya. Tapi kalau mau sedikit belajar tentang wahyu Tuhan setelah kehidupan, setelah kematian, baru kita akan bisa memahaminya. Karena akal tidak sanggup untuk memahami itu. Jadi pantas ya kaum ateis ya menganggap tidak ada akhirat itu, tidak ada kehidupan setelah kematian karena ya dia hanya melihat dari aspek akal. Ya, itu tidak bisa. Nah, karena akal mempunyai keterbatasan untuk mengetahui tentang akhirat, apalagi nanti tentang pembalasan di akhirat, apalagi sorga neraka itu bagi kaum-kaum yang hanya menggunakan akal semata, tidak mau melihat informasi dari wahyu, ya memang ya seperti itu. Tapi itu sesuatu yang uh, sangat keliru sebetulnya. Nah, yang kedua tentang malaikat misalnya. Malaikat itu kalau secara akal, tidak ada yang tahu malaikat itu ada atau tidak. Dari mana uh, asal-usulnya malaikat itu? Siapa nama malaikat itu? Apa tugas dan fungsi malaikat itu? Kalau umpamanya dunia ini kiamat, apa tugas dan fungsi malaikat surah itu? Itu akal tidak sanggup untuk membahasnya. Kita tahu semuanya itu diberitahu oleh wahyu. Tanpa wahyu kita tidak bakal tahu semua. Apalagi contohnya ya, tentang uh, penciptaan manusia umpamanya. Kalau Tuhan ingin menciptakan manusia itu masuk surga, untuk apa manusia diletakkan ke bumi? Kan awalnya manusia itu dalam surga. Kemudian Tuhan letakkan di bumi, tentulah Tuhan mempunyai tujuan dan maksud-maksud yang hanya Tuhan yang tahu. Nah, akal bagaimana? Akal memang tidak sanggup untuk pembahasan itu. Para mahasiswa yang berbahagia. Nah, wahyu akhirnya sepakat menjadi fondasi utama
ketika orang berbicara tentang pengetahuan Tuhan, ya, para mahasiswa yang dibanggakan. Sekarang kita masuk kepada akal sebagai anugerah untuk mengenal Tuhan. Para mahasiswa, Tuhan sengaja memberikan akal itu kepada manusia sebagai anugerah yang terbesar dibanding dengan makhluk-makhluk Tuhan lain. Karena karena manusia itu berakal, manusialah yang bisa mengenal Tuhan. Ya, binatang tidak memiliki akal, maka dia tidak berkewajiban mengenal Tuhan, apalagi menjalankan perintah Tuhan. Tumbuhan tidak diberi akal oleh Tuhan, apalagi menjalankan perintah Tuhan. Nah, apalagi batu, gunung, air, dan segala macamnya tidak diberi akal oleh Tuhan. Makanya ya makhluk-makhluk Tuhan itu tidak berkewajiban mengenal Tuhan dan menjalankan perintah Tuhan. Hanya orang-orang yang berakallah yang berkewajiban mengenal Tuhan dan menjalankan perintah Tuhan. Orang gila, orang sakit jiwa, orang yang kehilangan akal, tidak ada kewajiban agama baginya. Karena syarat beragama itu adalah berakal. Kalau tidak berakal, tidak ada kewajiban baginya. Jadi orang-orang sakit jiwa, orang gila, tidak ada kewajiban baginya untuk mengenal Tuhan, apalagi menjalankan perintah Tuhan.